Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca itam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Yang saya hormati kepada Rama Ramani dan juga yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir dalam acara Ruang Cerdas Maka Budi malam hari ini. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih telah mengundang kembali saya untuk sharing Dhamma pada malam hari ini. Dan kita sudah mendengarkan yaitu Dhammapada yang telah dibacakan, sangat luar biasa, sangat indah. Itu juga sangat menginspirasi, membuat kita menjadi semakin terinspirasi dengan Dhammapada yang diuncapkan dan juga telah disampaikan oleh Rama Surya, pentingnya kita membahas Dhamma, memahami Dhamma dengan banyaknya ajaran Sang Buddha yang ribuan suta. Dan malam hari ini, seperti apa yang telah disampaikan, kita akan membahas satu suta yang disebut Kita Giri Suta. Saya diminta waktu itu dihubungi oleh Rama Irwan waktu itu. Ya, gurunya Irwan kalau tidak salah, untuk membawakan Kita Giri Suta. Kita Giri Suta ini sebenarnya salah satu suta yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya yang merupakan bagian dari Bhikkhu Wagga. Suta terakhir dari Bhikkhu Wagga. Jadi dalam Majjhima Nikaya terdapat 152 suta yang terbagi ke dalam 15 wagga. Salah satunya adalah Bhikkhu Wagga. Nah, suta terakhir dalam Bhikkhu Wagga yang terdiri dari 10 suta disebut Kita Giri Suta. Sebenarnya suta ini kalau dilihat dari terdapat di dalam Bhikkhu Wagga, suta ini memang lebih menekankan pada kehidupan para bhikkhu. Berisikan aturan, nasihat Sang Buddha kepada para bhikkhu. Tetapi bukan berarti hanya dapat dipraktekkan oleh para bhikkhu. Para berumah tangga juga dapat mempraktekkan apa yang disampaikan di dalam suta ini. Makanya penting juga siapapun untuk mempelajari suta yang telah dipilih, yaitu Kita Giri Suta. Kita Giri Suta ini diawali dengan sebuah peristiwa di mana pada suatu ketika Sang Buddha sedang mengadakan perjalanan jauh ke daerah Kasi, ke negara Kasi. Jadi kalau kita melihat dalam kitab komentar, dikatakan bahwa Sang Buddha ini biasanya akan mengembara selama 9 atau 8 bulan dalam 1 tahun. Dalam masa wasa 3 atau 4 bulan, beliau biasanya berada di satu tempat. Sementara sisanya adalah digunakan untuk mengembara. Dari satu tempat ke tempat lain, melakukan perjalanan yang terkadang sangat jauh. Sehingga kalau Bapak Ibu yang pernah ke India akan tahu bagaimana Sang Buddha melakukan perjalanan yang begitu jauh. Karena kita yang menggunakan bis saja sampai berjam-jam, sampai 8 jam, 9 jam perjalanan. Nah, itu semua pernah dikunjungi oleh Sang Buddha. Karena memang beliau mengadakan perjalanan yang terkadang tidak pendek.
Nah, ketika Sang Buddha dengan para siswa beliau yang berjumlah banyak, dikatakan Mahata Sangga, Sangga yang berjumlah besar, mengadakan perjalanan di Kasi, pada waktu itu Sang Buddha memberikan sebuah wejangan, nasihat, meminta kepada para siswa beliau untuk tidak makan di malam hari. Alasannya apa? Ketika seorang biku, atau katakan Sang Buddha sendiri mengatakan, tidak makan di malam hari, badan menjadi sehat. Badan menjadi sehat, sedikit penyakit, badan menjadi ringan, kuat, dan mendapatkan kebahagiaan. Berdiam di dalam kebahagiaan. Nah, karena itulah kemudian Sang Buddha meminta kepada siswa beliau untuk tidak makan di malam hari. Rati Bojana. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Sang Buddha meminta demikian? Bukankah sebagai seorang biku memang tidak makan malam? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya peraturan untuk tidak makan malam, peraturan untuk tidak makan setelah tengah hari itu muncul belakangan. Pada awal-awal itu sebenarnya para biku itu bisa makan kapan saja. Jadi pada awal-awal Sang Buddha membentuk sangga, kemudian sangga mulai berkembang sebelum ada peraturan untuk tidak makan malam, tidak makan setelah tengah hari, sebenarnya para biku itu makan kapan saja. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, mereka makan. Bahkan mereka berpindah patah tidak hanya pagi hari. Mereka berpindah patah kadang di sore hari, malam hari, begitu. Nah, itu kita temukan di dalam salah satu sutta lainnya, di dalam Laduk Kiko Pama Sutta. Juga di dalam Majjhima Nikaya, dalam Bhikkhu Wagga. Nah, diceritakan di sana bahwa awalnya para biku makan kapan saja. Tetapi kemudian Sang Buddha mengajak kepada para siswa beliau untuk tidak makan di waktu yang salah, yaitu setelah tengah hari. Nah, ketika dikatakan demikian, para biku menurut. Awalnya sulit, karena mereka berpikir, wah ini para purma tangga memberikan makanan ya dengan keyakinan mereka kadang di sore hari. Kenapa Sang Buddha meminta untuk tidak makan setelah tengah hari atau vikala bhojana? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya mereka menurut, tetapi mereka makan pagi dan malam hari. Atau pagi dan sore hari. Jadi pagi dan malam hari mereka makan. Tetapi kemudian Sang Buddha memberikan peraturan lagi untuk tidak makan di malam hari. Nah, sehingga mereka hanya makan yaitu sebelum tengah hari, di pagi hari. Nah, sedangkan setelah tengah hari, di sore ataupun malam hari, tidak diperkenankan oleh Sang Buddha. Awalnya mereka makan kapan saja, tetapi dengan alasan badan menjadi sehat, menjadi tidak banyak penyakit, menjadi ringan, kuat, dan ya berada dalam kebahagiaan, disebut sukha vihara, maka Sang Buddha meminta kepada para siswa beliau. Nah, di dalam sutta ini, Kita Giri Sutta, ini tampaknya Sang Buddha ini, ya pada waktu itu masih banyak biku yang makan malam hari. Sedangkan untuk makan setelah tengah hari, artinya di siang setelah tengah hari, mereka sudah tidak melakukan. Tetapi masih banyak yang makan malam hari. Makanya dalam sutta ini Sang Buddha menganjurkan untuk tidak makan di malam hari. Nah, tetapi pada waktu itu, ada beberapa biku yang berada di salah satu tempat atau semacam vihara, ya awasika, yang disebut Kita Giri. Giri itu sebenarnya adalah gunung, mungkin disebut Gunung Kita. Nah, di sana ada kelompok biku yang dikepalai oleh dua biku, bernama Asaji dan Punabasuka. Sebenarnya dua biku ini merupakan kelompok dari Cabagya, atau 6 kelompok biku. Jadi pada zaman Sang Buddha itu ada namanya Cabagya biku. Berbeda dengan Pancawagya. Nah, Pancawagya biku itu adalah murid pertama Sang Buddha. Nah, Cabagya biku ini adalah para biku yang memang banyak sekali melakukan pelanggaran, berbagai macam hal-hal yang aneh mereka lakukan. Nah,
Sabagya Biku, dua di antaranya adalah Asaji dan Punabasuka. Mereka mempunyai banyak pengikut juga, tidak hanya mereka saja, banyak pengikutnya. Dan mereka mengatakan, untuk apa kita menghindari makan malam hari? Saya juga, kami juga, makan kapan saja, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kapan saja kita makan. Tetapi ya kami juga sehat, kami juga merasa badan kami ringan, kami juga merasa bahagia. Lantas untuk apa kita menghindari atau katakan ya tidak mendapatkan kebahagiaan yang sudah di depan mata, kita mencari kebahagiaan yang tidak jelas. Nah, jadi bagi mereka itu makan kapan saja itu sebuah kebahagiaan yang sudah jelas, yang sudah tampak. Sedangkan tidak makan setelah tengah hari atau tidak makan di malam hari itu sebuah kebahagiaan yang belum jelas, belum bisa diketahui. Ini menurut Asaji dan Biku Asaji dan Punabasuka. Nah, tapi Asaji di sini bukan Asaji yang Pancawagya, Asaji di sini adalah Biku Asaji yang banyak melakukan hal-hal yang aneh, Cabagya. Nah, akhirnya apa ketika Sang Buddha mendengar hal tersebut, meminta kepada dua biku ini untuk datang dan bertanya, apakah benar kalian mengatakan bahwa untuk apa makan, tidak makan, menghindari makan di malam hari? Sedangkan kita makan kapan saja pun, kita makan pagi, setelah tengah hari, malam hari, juga kita mendapatkan kesehatan, tidak banyak penyakit. Kita juga badan kita terasa ringan, kita juga bahagia. Mengapa kita melenyapkan kebahagiaan yang sudah di depan mata, kemudian kita mencari kebahagiaan yang belum terlihat, belum jelas? Mereka mengaku, oh iya Bante. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha memberikan nasihat. Ya, nasihatnya adalah bahwasanya ketika kita mengalami perasaan, apakah perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, perasaan yang netral, adu kama suka vedana, jadi perasaan yang bukan tidak menyenangkan, yang juga bukan menyenangkan atau perasaan netral, ada kalanya ketika mengalami perasaan-perasaan demikian, apakah itu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau perasaan netral, kalau ketika mengalami perasaan demikian, ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat itu bertambah. Jadi, aku salah dhamma, hal-hal yang tidak bermanfaat itu bertambah, dan hal-hal yang bermanfaat itu berkurang, atau bahkan lenyap, kusala dhamma itu menjadi lenyap, maka bentuk-bentuk perasaan demikian jangan diolah, jangan dikembangkan. Sebaliknya, ketika mengalami apakah perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan yang netral, ternyata aku salah dhamma, hal-hal yang tidak bermanfaat itu berkurang, sedangkan yang bermanfaat itu bertambah, maka perasaan-perasaan tersebut itu harus dikembangkan. Nah, ini menarik. Mengapa Sang Buddha mengatakan demikian? Berkaitan dengan tidak makan setelah tengah hari atau tidak makan di malam hari. Sedangkan kita tahu bahwa makan di malam hari juga mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Dan ternyata tidak makan di malam hari juga mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sini ada dua macam kebahagiaan. Nah, kalau kita korelasikan dengan apa yang disampaikan Sang Buddha berkaitan dengan perasaan yang mesti dikembangkan dan perasaan yang tidak perlu dikembangkan, maka ketika Sang Buddha mengatakan, kalau kita mendapatkan perasaan yang menyenangkan, tetapi ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat, yang aku salah dhamma, atau katakan dengan secara simpel, kotoran batin ini bertambah. Dan yang baik-baik, yang bermanfaat itu berkurang, maka perasaan tersebut jangan dikembangkan. Nah, kaitannya dengan makan di malam hari, memang itu menyenangkan.
Itu memberikan kebahagiaan, itu adalah sukawedana. Tidak bisa kita pungkiri, makan di malam hari atau setelah tengah hari itu juga bagian dari sukawedana, perasaan yang menyenangkan. Tetapi ternyata dengan mengembangkan perasaan yang menyenangkan yang dimunculkan disebabkan karena makan, ternyata kotoran batin bertambah. Ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat, kusala dhamma. Jadi kalau kita bicara kusala dhamma biasanya apa? Loba, dosa, maksudnya aku salah dhamma ya. Kalau kita bicara aku salah dhamma atau hal-hal yang tidak bermanfaat, itu biasanya mengacu pada loba, dosa, dan muha, itu bertambah. Sementara aloba, adosa, amoha, yang bermanfaat, itu berkurang. Nah, ketika seseorang ini mengumbar keinginannya dalam hal makan, tentu pada waktu itu yang berkembang adalah keserakahan. Yang berkembang adalah kebencian. Mengapa kebencian bisa berkembang? Ya, karena kalau seseorang sudah melekat dengan makan, sudah terbiasa makan setelah tengah hari, makan malam, kemudian suatu saat tidak ada makanan, kebencian muncul, kekecewaan muncul. Maka dosa, kebencian itu juga berkembang. Loba, dosa berkembang. Moha, kebodohan juga berkembang. Tidak mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, juga berkembang. Maka perasaan yang demikian tidak perlu dikembangkan. Sementara ketika muncul perasaan yang menyenangkan, yang disebabkan karena keinginannya berkurang, disebabkan karena kemelekatan keserakahannya berkurang, sehingga dalam artian perasaan tersebut membawa kepada bentuk-bentuk pikiran yang baik, yang bermanfaat berkembang, perasaan tersebut mesti dikembangkan. Nah, di sini bisa diperoleh ketika seseorang tidak makan setelah tengah hari dan malam hari. Ketika menghindari makan makanan di waktu yang salah, termasuk di malam hari, orang demikian biasanya akan mudah puas. Mudah puas, sedikit keinginan, menjadi lebih sederhana, dan tidak akan merindukan makanan-makanan apakah di tengah hari atau setelah tengah hari atau malam hari. Orang mau makan juga tidak ada keinginan di situ, menjadi lebih puas. Nah, perasaan yang muncul karena kepuasan, kesederhanaan, karena keinginannya menjadi sedikit, yang seperti itu yang mesti dikembangkan. Nah, di dalam kitab komentar, yang dimaksud dengan aku salah dhamma, hal-hal yang tidak bermanfaat adalah hal-hal yang berkaitan dengan gehasita. Sebenarnya gehasita itu berkaitan dengan rumah tangga. Geha itu artinya rumah. Tetapi lebih mengacu kepada, dalam khotbah-khotbah lain, lebih mengacu kepada kesenangan indera. Jadi ketika memunculkan atau terdapat perasaan yang berkaitan dengan kesenangan indera atau gehasita, itu mesti dilenyapkan. Tetapi kalau kemudian muncul kebahagiaan, kesenangan yang berkaitan dengan nekama, disebut nekama sita. Nekama itu artinya renunciation atau pelepasan, melepaskan kesenangan-kesenangan indera. Nah, itu yang mesti dikembangkan. Nah, nekama sita ini termasuk adalah pencapaian jana. Nah, pencapaian jana itu termasuk nekama sita. Makanya dalam khotbah-khotbah Sang Buddha ini, Sang Buddha sangat menganjurkan bahwasanya kalau gehasita, kesenangan indera itu mesti dilenyapkan sedikit demi sedikit, sedangkan perasaan menyenangkan yang muncul dari pencapaian jana itu mesti dikembangkan. Itu disebut nekama sita. Atau perasaan yang berkaitan dengan aku salah dhamma atau gehasita, berkaitan dengan kesenangan indera, itu juga disebut sebagai samisa vedana. Perasaan yang masih berkaitan dengan amisa. Amisa di sini artinya berkaitan dengan duniawi. Sedangkan perasaan yang berkaitan dengan kusala dhamma,
hal-hal yang bermanfaat atau nikamasita itu disebut niramisa vidana. Perasaan yang sudah bukan duniawi, sudah bukan kesenangan indrawi. Nah, bagaimana itu muncul? Misalnya begini. Kalau kita melihat objek yang menyenangkan menggunakan mata, dan muncul rasa senang, itu disebut perasaan menyenangkan yang masih bersifat duniawi. Nah, perasaan demikian sebenarnya dalam ajaran Buddha tidak patut dikembangkan. Karena bisa membawa kepada kemelekatan, keserakahan. Tetapi kemudian ketika melihat objek demikian yang indah, kemudian muncul perasaan menyenangkan, lantas ada sebuah perenungan dhamma. Perenungannya adalah ini juga akan berlalu. Ini juga tidak kekal, ini tidak permanen. Ini juga pasti ditinggalkan. Ketika merenungkan ketidakkekalan dari perasaan yang muncul, termasuk ketidakkekalan dari objek yang dilihat, muncul perasaan bahagia yang lain. Nah, perasaan bahagia yang lain yang muncul dari kontemplasi, dari perenungan terhadap objek tersebut, terhadap perasaan tersebut, itu disebut niramisa sukha vedana. Perasaan menyenangkan yang bukan indrawi. Ini patut dikembangkan. Nah, perasaan yang menyenangkan yang bukan indrawi, atau dalam sutta ini, Kita Giri Sutta ini, yang disebut sebagai nekamasita, ini yang patut dikembangkan. Nah, Sang Buddha menganjurkan bahwasanya ada perasaan menyenangkan yang mesti dikembangkan, ada perasaan yang menyenangkan yang mesti ditinggalkan. Yang seperti tadi, yang mesti ditinggalkan, yang membawa kepada akusala dhamma semakin bertambah, itu adalah perasaan menyenangkan yang sekedar muncul dari kesenangan indera. Termasuk yang tadi yang Biku Asaji Punabasuka ini mengatakan, oh saya juga senang kok ketika makan malam. Nah, ini membawa kepada kotoran batin, maka ini perlu ditinggalkan. Nah, tetapi perasaan menyenangkan yang muncul dari perenungan dhamma, termasuk pencapaian-pencapaian jhana, itu adalah perasaan menyenangkan yang mesti dikembangkan. Itu disebut nekamasita. Nah, tidak hanya perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan juga bisa dua. Ada perasaan yang tidak menyenangkan yang mesti dikembangkan, ada yang mesti ditinggalkan. Yang mesti ditinggalkan juga sama. Ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, ternyata akusala dhamma, hal-hal yang tidak bermanfaat itu berkembang. Loba dosa moha berkembang. Sedangkan hal-hal yang bermanfaat itu malahan berkurang. Sebagai contoh apa? Sama. Melihat objek yang tidak menyenangkan, muncul kebencian. Itu perasaan yang tidak menyenangkan. Muncul kebencian. Itu perasaan yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan indrawi. Itu tidak patut untuk dikembangkan. Tetapi kalau ada perenungan dhamma, bahwasanya ini pun juga tidak kekal, ini pun permanen. Ini pun pasti ditinggalkan. Kemudian muncul sebuah perasaan. Muncul sebuah pemikiran, kapan saya bisa terbebas dari dukkha ini? Pada waktu itu terjadi sebenarnya ada perasaan yang tidak menyenangkan. Tetapi perasaan yang tidak menyenangkan ini masih berkaitan dengan dhamma. Yang justru membuat kita termotivasi untuk terbebas dari dukkha, dari penderitaan. Nah, perasaan yang tidak menyenangkan yang seperti ini patut dikembangkan. Nah, dalam khotbah lain ini disebut niramisa dukkha vidana. Perasaan menderita, perasaan tidak menyenangkan yang tidak berkaitan dengan duniawi, tidak berkaitan dengan indrawi. Niramisa. Nir itu tanpa. Amisa itu duniawi. Nah, demikian pula perasaan yang netral. Ketika kita mendapatkan perasaan yang netral, yang bukan menyenangkan, bukan yang menyenangkan juga, bukan yang tidak menyenangkan juga, yang hanya semata-mata muncul dari indera. Nah, itu disebut samisa adukama sukha vidana.
perasaan netral yang masih berkaitan dengan duniawi. Ini juga tidak patut dikembangkan. Tetapi kalau muncul perasaan yang netral, yang itu muncul karena perenungan dhamma, muncul karena hal yang baik, muncul karena nikama. Nah, nikama artinya yaitu renunciation atau pelepasan kotoran batin. Nah, ini patut untuk dikembangkan. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalnya kita dalam praktek meditasi kita mendapatkan keseimbangan batin. Itu adalah perasaan UPK, perasaan netral yang memang muncul dari pengembangan batin, muncul dari meditasi, muncul dari pengembangan kualitas-kualitas dhamma. Itu bukan kotoran batin. Atau misalnya dalam pengembangan batin kita mengembangkan yang disebut UPK Sambujangga, ya. Jadi UPK keseimbangan batin sebagai faktor pencerahan, ya di antara 7 faktor pencerahan. Nah, UPK di sini yang merupakan kualitas dhamma, kualitas yang baik, ini yang patut dikembangkan. Tetapi kalau UPK netral, perasaan netral yang muncul karena ketidaktahuan, muncul karena moha, ya itu tidak patut untuk dikembangkan. Nah, sehingga di sini yang dimaksud Sang Buddha ketika berbicara kepada Bante Asaji dan juga Bhikkhu Basuka mengenai makan berkaitan dengan perasaan, yang mereka menganggap bahwa ada perasaan menyenangkan. Tetapi perasaan menyenangkan demikian itu justru membawa kepada kotoran batin. Nah, itulah kenapa Sang Buddha ini di berbagai khotbah beliau, urusan makan ini juga sangat penting. Dalam artian karena banyak kotoran batin yang bisa muncul karena makan. Banyak sekali kotoran batin yang muncul karena makan. Sehingga beliau memberikan berbagai macam nasihat cara bagaimana ketika seseorang makan tidak memunculkan kotoran batin. Ya salah satunya dengan cara menghindari makan setelah tengah hari ataupun malam hari. Cara yang lain adalah dengan melakukan perenungan, ya padisangka yuniso, bojanang palik sewami. Jadi merenungkan dengan bijak, menyantap makanan yang diperoleh, ya, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah, mempercantik diri, sekedar untuk mempertahankan tubuh. Untuk membantu kehidupan bermoral, membantu kehidupan selibat, kehidupan luhur. Makan bukan untuk menimbulkan rasa sakit yang baru karena kenyang, dan juga hanya sekedar melenyapkan rasa sakit yang lama karena lapar. Nah, perenungan demikian juga akan mengurangi kotoran batin yang bisa muncul karena makanan. Nah, ini disampaikan Sang Buddha di berbagai khotbah, salah satunya di Sabha Sawa Sutta, di mana di sana ada 7 cara melenyapkan kotoran batin, yang salah satunya adalah Padissewana Pahatabasawa. Ada kotoran-kotoran batin yang mesti dilenyapkan dengan ketika menggunakan. Salah satunya adalah ketika menggunakan yaitu makanan. Merenungkan dengan bijak. Nah, sehingga juga pada awal Sang Buddha, ya ketika ada Magga Puja, di sana ada satu nasihat 3 syair yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, dalam 3 syair tersebut kepada 1250 yang pada waktu itu sudah arahat semua pun, Sang Buddha menasihati, mengatakan salah satu wejangannya adalah mata nyuta cak batasming. Artinya, mengetahui ukuran di dalam makan. Nah, mengetahui ukuran di dalam makan artinya kita makan, seseorang makan hanya sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Nah, anjuran Sang Buddha untuk tidak makan setelah tengah hari, tidak makan malam hari, itu adalah karena makan 1 kali atau 2 kali sebelum tengah hari itu sudah cukup untuk tubuh bagi para bhikkhu. Nah, kalau ini juga dilakukan untuk berumah tangga juga kenapa tidak? Sangat baik untuk dilakukan. Nah, sehingga dengan tidak makan setelah tengah hari ataupun malam hari, selain sebenarnya badan menjadi sehat, juga membantu pikiran yang lebih positif. Jadi, apa yang disampaikan Sang Buddha sebagai sukha vihara,
Jadi kebahagiaan, berdiam dalam kebahagiaan, itu bukan kebahagiaan yang sifatnya adalah duniawi. Seperti yang disampaikan oleh Biku Asaji dan Punapasuka. Kami juga bahagia kok. Tidak demikian, tetapi adalah kebahagiaan yang muncul karena batin lebih memiliki sedikit keinginan, lebih sederhana, tidak banyak keinginan, hanya karena makan. Nah, itu yang dianjurkan Sang Buddha kepada yaitu Biku Asaji dan Punapasuka dalam Kiddhagiri Sutta. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah di sini Sang Buddha mengatakan bahwa ada dua orang. Bahwasanya mereka yang sudah mencapai kesucian arahat, yang sudah mencapai tujuan tertinggi, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, yang sudah meletakkan segala beban, itu arahat itu sendiri, sudah meletakkan segala beban, menghancurkan segala ikatan atau belenggu, memang mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan, tidak perlu lagi mengembangkan apamada. Tidak perlu mengembangkan kewaspadaan. Untuk arahat, tidak perlu mengembangkan kewaspadaan. Mengapa? Mungkin akan bertanya, loh, berarti enak ya kalau sudah jadi arahat tidak perlu berpikir tentang dhamma dan sebagainya. Tidak perlu mengembangkan apamada. Ya tidak demikian. Mengapa tidak perlu mengembangkan apamada? Karena mereka sudah tidak mungkin menjadi orang yang lengah. Mereka sudah tidak mungkin menjadi orang yang tidak waspada. Maka sudah tidak perlu lagi mengembangkan hal yang bersifat atau hal yang berkaitan dengan apamada. Tetapi bagi siapapun, bahkan termasuk seka, yang masih harus berlatih walaupun sudah mencapai kesucian, tetapi masih harus berlatih, mereka adalah orang-orang yang harus masih mengembangkan apamada, kewaspadaan. Nah, kalau kita korelasikan dengan nasihat Sang Buddha di awal untuk tidak makan di malam hari, artinya orang yang makan di malam hari, orang yang makan setelah tengah hari, ya, kalau kita harus mengakui, adalah karena apa? Karena kelengahan, karena pamada, karena kelengahan, lengah dengan kotoran batin yang muncul. Tetapi kalau seseorang memiliki kewaspadaan, mengembangkan apamada, mengembangkan kewaspadaan, orang demikian akan tahu seberapa kebutuhan yang dia butuhkan, termasuk berkaitan dengan makanan. Sehingga mengetahui bahwa kebutuhannya demikian, cukup hanya makan 1 atau 2 kali, ya mereka tidak akan makan setelah tengah hari atau makan di malam hari. Itu orang yang memiliki apamada. Tetapi karena ketidakwaspadaan, karena kelengahan, maka ya yang penting menuruti keinginan. Walaupun sebenarnya secara fisik, secara jasmaniah itu sudah cukup. Sudah cukup untuk ya makanan yang kita konsumsi sudah cukup. Tetapi karena menuruti keinginan, karena ketidakadanya kewaspadaan, atau dengan kata lain karena ada kelengahan atau pamada, maka tidak peduli. Mau makan ya makan, sesuka hati kita. Nah, Sang Buddha menganjurkan bahwasanya siapapun, bahkan seka sekalipun, seka di sini adalah orang-orang yang telah mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, bahkan dikatakan Arahata Magga juga, sebelum mencapai pala itu juga bagian dari seka. Nah, itu adalah orang-orang yang masih harus memunculkan, harus mengembangkan apamada, mengembangkan kewaspadaan. Untuk apa? Nah, dalam sutta ini, Sang Buddha mengatakan begini, barangkali ketika mereka mengembangkan apamada, mengembangkan kewaspadaan, nah, dan ketika mereka mendapatkan tempat yang cocok, anulomika sena sanani, mendapatkan tempat yang cocok,
dan berasosiasi dengan kalyana mita, teman-teman yang baik, kalyana mitehi bajamana, berasosiasi dengan orang-orang yang baik, dan juga mampu menyeimbangkan indria, ya indriani samananata, menyeimbangkan indria. Indria di sini mengacu pada 5 indria, yaitu sada, wirya, sati, samadhi, panya. Keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Kalau mampu menyeimbangkan 5 indria di sini, barangkali mereka suatu saat akan bisa mencapai tujuan utama, mampu melenyapkan semua asawa, menghancurkan semua asawa, menghancurkan semua kotoran batin, mencapai arahanta. Barangkali demikian. Maka masih dibutuhkan apamada, kewaspadaan, pengembangan kewaspadaan. Nah, yang dimaksud dengan apamada di sini adalah waspada terhadap batin dan jasmani kita. Ini mirip sati perhatian. Waspada apakah batin ini sedang dikuasai oleh kotoran batin atau tidak. Tahu kalau pikiran batin dikuasai oleh kotoran batin, ya pada waktu itu lenyapkan. Tahu kalau batin sedang terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, kembangkan. Itu disebut apamada. Makanya di nasihat terakhir Sang Buddha, beliau menekankan apamada. Waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Beliau memberikan pengingat kepada kita, reminding, bahwasanya segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami pelenyapan. Artinya segala sesuatu yang berkondisi yang kita alami, semua itu pasti berubah, pasti berpisah dari kita, tidak bisa bertahan. Maka di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah hal yang mengalami pelenyapan, anjuran Sang Buddha, nasihat Sang Buddha adalah apamadena sampadeta. Berjuang menggunakan kewaspadaan apamada. Jangan lengah. Atau hidup dengan ketidaklengahan. Agar apa? Agar di tengah-tengah perubahan ini batin tidak diombang-ambingkan oleh kotoran batin. Karena pikiran kita terbiasa dengan apa? Dengan suka dan tidak suka. Mendapatkan hal yang menyenangkan, kita lekati, kita genggam, munculkan keserakahan. Mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, wah kita tolak, kita benci. Kita lari dari hal yang tidak menyenangkan. Loba dosa ini selalu berkembang, yang itu disebabkan karena moha, kebodohan. Tetapi kalau seseorang hidup dengan kewaspadaan apamadena sampadeta, dengan waspada, maka akan tahu, oh batin dikuasai oleh kotoran batin. Ketika muncul, lenyapkan. Oh batin diisi dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Ada perhatian, ada keyakinan, ada semangat, ada konsentrasi, ada kebijaksanaan, kembangkan. Itu adalah apamada. Nah, orang-orang yang belum mencapai arahat ini harus masih memunculkan, mengembangkan apamada. Sehingga nanti kalau suatu saat ternyata mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup tinggal di tempat yang sesuai, bisa berasosiasi dengan teman-teman yang baik, kalyana mita, dan dengan pengembangan batinnya, 5 indria menjadi seimbang. Ya, kalau kita bicara tentang keseimbangan di 5 indria ini kan dikatakan bahwa sada, keyakinan dengan kebijaksanaan harus seimbang dalam pengembangannya. Orang yang hanya punya keyakinan saja tanpa adanya kebijaksanaan menjadi apa? Blind belief, kepercayaan yang membuta karena tidak ada kebijaksanaan. Tapi kalau orang hanya punya kebijaksanaan, intelektualitasnya tinggi, tapi tidak ada keyakinan, ya hanya teori. Hanya teori tapi tidak ada greget, tidak ada semangat usaha untuk mempraktikkan apa yang diketahui. Maka sadda panya ini harus diseimbangkan. Demikian pula semangat dan samadhi konsentrasi mesti seimbang juga. Samadhi ini mengacu kepada batin yang lebih rileks.
Nah, semangat itu terlalu, ya semangat. Harus seimbang. Kenapa? Karena kalau seseorang terlalu bersemangat, semangatnya itu membara berkobar, itu menjadi kegelisahan, menjadi kekhawatiran. Maka harus diseimbangkan dengan rileks, konsentrasi, samadhi, menjadi seimbang. Tapi kalau orang terlalu rileks, tidak ada unsur semangat di sana, maka ya menjadi apa? Menjadi lamban, menjadi malas, tertidur. Maka samadhi ini juga harus diseimbangkan dengan virya, semangat. Sehingga apa? Menjadi seimbang. Nah, sati perhatian itu adalah apamada. Saat itu apamada? Yang mengetahui mana yang mesti dikembangkan, mana yang mesti diturunkan, sehingga menjadi seimbang. Mana yang mesti dinaikkan, mana yang mesti diturunkan, menjadi seimbang. Nah, dalam latihan, dalam prakteknya, ya seseorang ketika mempraktekkan secara intensif, meditasi biasanya akan mengalami hal demikian. Akan tahu kapan harus memunculkan semangat, kapan harus menjadi rileks, sehingga seimbang. Akan tahu bahwa kapan harus memunculkan sang vega, greget, kapan harus juga diimbangi dengan kebijaksanaan, dengan panya. Siapa? Semakin ya menjadi seimbang. Nah, berkembang secara beriringan. Nah, siapa tahu dengan demikian, oleh Sang Buddha dikatakan, barangkali bisa mencapai tujuan utama, yaitu melenyapkan semua asawa. Nah, ini nasihat Sang Buddha selanjutnya. Nah, termasuk kalau seseorang itu menghindari makan malam sebenarnya kan karena apa? Karena apamada. Karena kewaspadaan, pengembangan dari kewaspadaan. Lantas yang menarik lagi adalah dalam sutta ini Sang Buddha memberikan 7 macam atau menyebutkan ada 7 jenis individu. Nah, 7 jenis individu ini ya orang-orang yang sudah berada di jalan Dhamma. Bahkan orang-orang, ada beberapa orang, termasuk 2 jenis individu. Yang pertama, orang-orang yang sudah mencapai Dhamma itu sendiri, mencapai goal-nya. Nah, di sana dikatakan ada yang pertama adalah orang yang disebut sebagai ubato wimuto. Orang atau individu tertentu yang terbebasan karena 2 hal, karena 2 cara. Ubato wimuto. Terbebasan karena 2 cara. Biasanya ketika dikatakan ubato wimuto, ya, biasanya mengacu kepada, nah, bukan ubato bagawimuto ya, ubato bagawimuto. Biasanya mengacu kepada seorang arahat yang mencapai kearahatannya dengan apa? Dengan mencapai seluruh pencapaian jana, baik rupa dan arupa, dan juga pengembangan dari panya kebijaksanaan. Nah, ini mengacu pada vipassana. Artinya, kalau di dalam sutta ini ada individu tertentu yang telah mencapai, yaitu telah mengatasi bentuk materi, mencapai yaitu tanpa materi, artinya adalah pencapaian-pencapaian jana yang bukan materi, dan dengan juga menembus atau dengan melihat melalui kebijaksanaan, segala bentuk asawa lenyap atau dihancurkan. Ini adalah arahat. Seorang arahat yang selain mencapai kearahatan menggunakan kebijaksanaan, ia pun juga mengembangkan pencapaian-pencapaian jana sampai arupa jana. Nah, jadi arupa jana di sini atau jana-jana di sini disebut sata arta santa vimoga atau pembebasan, 8 jenis pembebasan yang mendamaikan. Ini mengacu pada 4 rupa jana dan 4 arupa jana. Itu dalam kitab komentar disebutkan demikian. Dalam sutta lain juga ada disebutkan demikian. Tetapi ada juga Atta Vimuka ini dalam Mahaparinibbana Sutta itu ya mengacu pada pencapaian-pencapaian jana yang muncul karena kasina dan juga pencapaian jana yang disebut arupa jana. Tetapi yang jelas
pencapaian yaitu yang dikatakan atta vimoka, atta satta vimoka, itu mengacu pada rupa dan arupa jana. Nah, seorang arahat yang mereka mencapai pencapaian jana sampai arupa jana, keluar dari arupa jana, kemudian mencapai niruta samapati, dan kemudian mencapai nibbana, mencapai arahanta, maka disebut ubato bagavimuto, yang terbebasan karena dua cara. Ini boleh dikatakan arahat kelas pertama. Nah, yang kedua adalah panya vimuto. Ada individu tertentu yang terbebaskan karena kebijaksanaan. Nah, di dalam sutta ini, Kita-giri Sutta ini, dikatakan bahwa ada orang demikian adalah orang yang walaupun tidak mencapai pencapaian yang mengatasi materi, tidak mencapai kondisi tanpa materi, tetapi ketika melihat dengan kebijaksanaan, ia pun juga bisa mencapai arahanta, bisa melenyapkan segala asawa. Nah, di dalam kitab komentar dikatakan orang demikian disebut suka vipasaka, mencapai kesucian arahanta dengan murni vipassana. Tetapi walaupun demikian harus diingat, dikatakan murni vipassana pun juga pencapaian arahanta yang diperoleh juga, kalau dalam kitab komentar disebutkan juga orang demikian mencapai pencapaian jana walaupun itu adalah rupa jana. Setelah keluar dari rupa jana, apakah jana pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian melihat dengan kebijaksanaan, ya, jadi ketika dikatakan panyaya disva, melihat dengan kebijaksanaan, artinya melihat 4 kebenaran mulia, orang demikian juga mampu menghancurkan segala bentuk kotoran batin dan mencapai arahanta. Nah, mereka tidak mencapai pencapaian jana arupa jana, tetapi mencapai jana rupa jana. Nah, keluar dari itu, melihat 4 kebenaran mulia, mereka juga mampu menghancurkan segala bentuk kotoran batin dan mencapai arahanta. Ini orang kedua. Panya vimuto. Nah, jenis individu yang ketiga disebut kaya saki. Kaya saki itu adalah saki itu seperti witness atau saksi tubuh, kalau kita terjemahkan ya agak aneh, saksi tubuh. Yang dimaksud dengan kaya saki di sini itu adalah ada orang-orang yang mereka itu bisa mencapai pencapaian jana bahkan sampai arupa jana. Sampai pencapaian kondisi di mana tanpa materi, artinya arupa jana. Dan mereka pun juga melihat dengan kebijaksanaan, melihat 4 kebenaran mulia. Tetapi mereka hanya mampu menghancurkan beberapa belenggu. Hanya mampu menghancurkan beberapa asawa. Nah, dalam kitab komentar, orang-orang demikian adalah yang telah mencapai sotapanna, sakadagami, anagami, dan bahkan arahata magga. Hanya mampu menghancurkan beberapa belenggu, dikatakan demikian. Nah, jadi mereka mencapai pencapaian jana, sampai arupa jana. Dan mereka juga melihat 4 kebenaran mulia, tetapi hanya beberapa belenggu yang bisa dihancurkan. Nah, yang menjadi penting di sini adalah 2 orang pertama, Ubato Bagavimuto dan Panya Vimuto, adalah orang-orang yang telah mencapai arahanta. Mereka sudah tidak perlu mengembangkan apamada. Mengapa? Karena mereka sudah tidak mungkin menjadi lengah. Mereka sudah pasti waspada. Mereka sudah tidak mungkin menjadi lengah. Apamada bagi mereka sudah alami, sudah natural, sudah ada. Tetapi untuk yang kaya saki dan ke bawah, untuk 5 terakhir harus masih mengembangkan apamada. Walaupun sudah mencapai anagami pun harus memunculkan apamada. Ini kaya saki. Kemudian yang keempat adalah panya vimuto.
Ya, Panyawimuto. Oh, maaf, bukan Panyawimuto adalah yang kedua. Yang ketiga adalah Didipato. Ya, Didipato. Yang keempat adalah Didipato. Adalah orang yang telah mencapai pandangan. Di sini mengacu pada pandangan benar, didik. Pata itu hanya mencapai. Orang yang mencapai pandangan benar. Nah, orang-orang demikian dikatakan adalah orang-orang yang mereka ini tidak mencapai pencapaian jana arupa jana. Tetapi mereka telah memiliki pandangan yang benar. Sehingga dikatakan mereka pun juga, walaupun beberapa, mereka juga sudah bisa menghancurkan kotoran batin. Walaupun beberapa. Mereka mempunyai pandangan benar. Mereka juga melihat dengan kebijaksanaan. Nah, tetapi mereka tidak mencapai, tidak mencapai sampai jana-jana terutama arupa jana. Ini adalah yang keempat. Nah, yang kelima adalah dhamma. Yang kelima adalah Saddhavimuto, ya. Orang yang terbebaskan karena keyakinan. Orang yang terbebaskan karena keyakinan. Nah, ini juga sama. Bahwasanya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki jana-jana, terutama arupa jana. Tidak memiliki arupa jana. Mungkin mereka bisa memiliki rupa jana. Dan mereka juga bisa melihat 4 kebenaran mulia. Nah, ketika mereka melakukan demikian, ketika mereka memiliki, yaitu katakan pandangan yang benar, melihat dengan kebijaksanaan, melihat 4 kebenaran mulia, nah, orang-orang demikian juga bisa menghancurkan beberapa kotoran batin. Nah, pada saat itu dihancurkan, dikatakan keyakinan mereka itu semakin kokoh. Keyakinan mereka semakin kokoh. Nah, kalau yang pertama, yang disebut Didipato, pandangan mereka semakin kokoh. Mereka itu bisa menganalisa dhamma dengan baik. Sehingga pandangan mereka berkaitan dengan kualitas-kualitas dhamma itu dikatakan semakin berkembang. Dalam kitab komentar dikatakan orang demikian mampu menganalisa dengan baik sila, samadhi, panya, dan bahkan magga dan pala. Maka disebut Didipata. Nah, 2 orang ini juga sudah mencapai kesucian, tetapi tidak sampai mencapai arahanta. Maka disebut Didipato dan Saddhavimuto. Hanya perbedaannya, kalau yang Saddhavimuto ini mengacu kepada orang-orang yang mencapai kesucian, tetapi ya di sana yang menjadi dominan adalah keyakinannya. Keyakinan terhadap Sang Buddha ini menjadi dominan. Sedangkan yang Didipato yang menjadi dominan adalah ya analisanya, adalah kebijaksanaannya. Mereka bisa mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami, dan juga Anagami. Ini adalah yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah ada orang-orang yang disebut sebagai Dhammanusari atau pengikut Dhamma. Yang dimaksud dengan pengikut Dhamma di sini adalah dikatakan ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan, yaitu katakan pencapaian arupa jana. Bahkan mereka tidak melihat kebijaksanaan yang katakan tinggi atau yang bisa membawa kepada pencapaian kesucian Sotapatipala. Sehingga mereka pun juga tidak melenyapkan kotoran batin, tidak menghancurkan kotoran batin. Nah, tetapi mereka memiliki cukup kebijaksanaan. Tidak kebijaksanaan yang tinggi, tapi mereka mempunyai cukup kebijaksanaan. Dan mereka juga telah mengembangkan 5 indria, baik sada, wirya, samadhi, sati, dan panya. Harus diingat, 5 indria ini pun juga tentu sudah dikembangkan oleh 5 yang lainnya. Pasti, sudah pasti. Nah, tetapi yang individu ke-6 juga sudah mengembangkan 5 indria.
Tetapi mereka tidak memiliki arupa jana, tidak melihat dengan kebijaksanaan seperti yang 5 lainnya, sudah panyaya diswa, melihat kebijaksanaan, melihat 4 kebenaran mulia dengan baik, sehingga beberapa kotoran batin dihancurkan, atau sudah dihancurkan untuk 2 orang individu yang pertama. Nah, untuk khusus ini tidak melihat dengan kebijaksanaan, tetapi ada cukup kebijaksanaan. Nah, ini disebut Dhammanusari, pengikut Dhamma. Nah, orang demikian juga tentu masih membutuhkan apamada, membutuhkan yaitu kewaspadaan. Sehingga barangkali suatu saat goal atau tujuan utama yaitu arahanta bisa dicapai. Ini orang yang keenam. Yang ketujuh itu kebalikannya. Seperti yang kalau tadi didik patuh itu juga kebijaksanaan, kemudian saddha vimuto adalah keyakinan. Nah, orang yang keenam, Dhamma Nusari itu juga mengacu pada kebijaksanaannya yang dominan, maka disebut sebagai panyawahing, orang-orang yang menjadikan kebijaksanaan sebagai kendaraannya. Nah, sedangkan yang ketujuh adalah Saddhanusari, pengikut keyakinan. Nah, ini juga hampir sama dengan yang Dhammanusari. Artinya mereka juga orang-orang yang dikatakan tidak mencapai arupa jana, tidak melihat dengan kebijaksanaan, dan tentunya kotoran batin tidak dihancurkan. Bahkan beberapa kotoran batin pun belum dihancurkan. Tetapi mereka mempunyai cukup cinta, kecintaan, pemaniang, dan keyakinan terhadap Sang Tata Gata. Dan mereka pun juga sudah mengembangkan 5 indria. Sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Nah, orang demikian pun juga adalah orang-orang yang masih membutuhkan apamada. Yang menarik adalah 2 orang terakhir di sini di dalam kitab komentar dikatakan adalah orang-orang yang sudah mencapai Sotapati Magga. Sotapati Magga. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi pengikut Dhamma dan pengikut keyakinan adalah Cula Sotabana. Jadi Sotabana kecil dalam artian orang yang sudah dipastikan pasti mencapai Sotabana. Kalau 2 ini diperoleh. Nah, dalam sutta lain dikatakan bahwa yang disebut Dhammanusari dan Saddhanusari ini sudah menjadi kecenderungan bagi semua orang. Jadi ada orang-orang yang mencapai kesucian dengan yaitu menekankan atau secara dominan adalah kebijaksanaannya. Nah, orang yang mencapai kesucian dengan kebijaksanaan yang lebih dominan, maka disebut Dhammanusari, pengikut Dhamma. Tetapi orang demikian bukan berarti tidak ada keyakinan. Ada keyakinan. Tetapi keyakinannya tidak sedominan kebijaksanaannya. Maka juga dikatakan sebagai panyawahing, orang yang menjadikan kebijaksanaan sebagai kendaraannya. Itu Dhammanusari. Nah, orang-orang yang mencapai kesucian dengan mengedepankan keyakinan, itu disebut Saddhanusari. Tetapi bukan berarti kebijaksanaan tidak ada. Ada, harus ada, tidak mungkin. Kalau kemudian orang mencapai kesucian tanpa kebijaksanaan. Ada, tetapi tidak sedominan keyakinannya. Nah, orang demikian juga disebut sebagai saddawahing, orang-orang yang menjadikan keyakinan sebagai kendaraannya. Nah, 2 orang seperti ini sudah boleh dikatakan mendominasi orang-orang dalam mempraktikkan Dhamma. Ada orang-orang yang memang mengedepankan keyakinannya, ada orang-orang yang mengedepankan kebijaksanaannya. Nah, ketika mereka mencapai kesucian dengan mengedepankan keyakinannya, maka juga disebut Saddhanusari atau dengan Saddha Vimuto. Nah, sedangkan orang-orang yang mencapai kesucian dengan mengedepankan kebijaksanaan itu Dhammanusari, pengikut Dhamma, atau didik pato yang mencapai yaitu pandangan benar. Nah, 7 orang ini sebenarnya orang-orang yang sudah berada di jalan Dhamma. Dan ada 2 orang pertama adalah 2 orang yang sudah mencapai Dhamma itu sendiri. Mereka sudah mencapai kesucian arahanta. Mereka sudah melihat dengan kebijaksanaan, melihat 4 kebenaran mulia. Bahkan 5 pertama sudah melihat 4 kebenaran mulia. Panyaya Disva melihat 4 kebenaran mulia. Hanya saja
2 orang yang pertama sudah menghancurkan seluruh kotoran batin, 3 orang selanjutnya itu baru beberapa kotoran batin yang dihancurkan. Sedangkan 2 orang terakhir itu belum menghancurkan kotoran batin, tetapi mereka dalam khotbah lainnya dikatakan dipastikan mereka juga akan mencapai kesucian. Maka dalam kitab komentar, 2 orang ini juga disebut sudah mencapai Sotapatimaga, jalan pencapaian Sotapana. Bahkan dalam kepercayaan, ya kepercayaan dari beberapa orang, ya terutama mereka yang mempraktikkan vipassana, ada istilah cula Sotapana. Jadi mereka itu boleh dikatakan sebagai Sotapana kecil, dalam artian yang sudah dipastikan akan mencapai Sotapana. Nah, kalau Anda misalnya tertarik dengan buku yang ditulis oleh Bhante Nyalapunika, The Power of Mindfulness, kekuatan perhatian, di sana dikatakan sebagai ya cula Sotapana. Ya, ini juga berkaitan dengan yang mereka mencapai yang mempraktikkan vipassana. Ya, ini dikatakan di dalam Kita Giri Sutta. Ada 6 jenis individu, 2 yang pertama yang masih membutuhkan apamada, sedangkan 5 yang selanjutnya, maksudnya 2 yang pertama tidak membutuhkan apamada karena sudah otomatis, sudah natural, sudah tidak mungkin lengah, sedangkan 5 yang terakhir masih perlu membutuhkan apamada, mengembangkan kewaspadaan. Tentu kita semua masih membutuhkan apamada. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah dalam khotbah ini, Sang Buddha juga mengatakan bahwa untuk mencapai kesucian tertinggi, itu juga membutuhkan sebuah tahapan. Yang mana tahapannya itu adalah bagaimana seseorang harus punya keyakinan sada. Ini juga penting. Jadi, apa yang kita lakukan itu harus muncul dari keyakinan. Setelah kita punya sada keyakinan terhadap orang tertentu, dalam hal ini terhadap Sang Buddha utamanya, nah, atau terhadap ya kita terhadap Sang Buddha, kalau zaman dulu memang mereka berkaitan dengan Sang Buddha, punya keyakinan, maka mereka akan menemui Sang Buddha, akan visit Sang Buddha. Ketika menemui Sang Buddha, akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan dhammanya. Apa yang sudah didengar itu harus disimpan. Jadi tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang sudah didengar harus disimpan. Dan apa yang sudah disimpan harus dianalisa maknanya. Atang upa parikati. Harus dianalisa maknanya. Dan ketika dianalisa maknanya, biasanya akan memunculkan apa? Memunculkan keinginan, desire, canda. Ketika keinginan muncul, maka akan muncul semacam usaha dalam batin. Semakin ada usaha dalam batin. Ketika ada usaha dalam batin, ada perenungan yang lebih mendalam lagi. Tulati, perenungan yang lebih mendalam lagi. Ketika muncul perenungan yang lebih mendalam, maka orang demikian akan mengaplikasikan, mengimplementasikan dhamma yang diketahui ke dalam praktek yang intensif. Disebut padhana. Nah, hanya dengan padhana inilah pencapaian termasuk kesucian arahanta dapat diperoleh. Nah, sehingga di sini diawali dari sada keyakinan. Terkadang kita umat Buddha berpikir bahwasanya jangan percaya sebelum kita membuktikan. Padahal sebenarnya ya kalau bisa harus percaya dulu. Sebelum kita membuktikan harus percaya dulu. Hanya saja percaya yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki ya harus keyakinan yang berdasar. Harus ada alasan, walaupun belum dibuktikan, walaupun belum dialami, tetapi yang beralasan, mulika sada. Beralasan artinya masuk akal, ya sesuai dengan logika, ya diterima dengan baik, sesuai dengan yaitu akal sehat kita. Ya dari situlah kemudian yaitu muncul keyakinan. Nah dari keyakinan maka akan muncul semangat untuk mempraktikkan, semangat untuk membuktikan. Maka ketika dikatakan bahwa salah satu kualitas dari dhamma adalah ehipassiko, yaitu mengajak seseorang untuk datang dan melihat. Kenapa? Mengajak seseorang untuk datang dan melihat, ya karena ada keyakinan. Tanpa ada keyakinan,
maka kita tidak akan tertarik untuk datang dan melihat. Nah, kita kalau tidak ada keyakinan terhadap orang tertentu, ya kita tidak akan datang untuk tertarik, tidak akan tertarik untuk datang untuk menemui orang tersebut. Nah, karena kita ada keyakinan bahwa orang tersebut orang yang baik, oh Sang Buddha itu memang guru luar biasa, maka kita datang pada Sang Buddha. Walaupun sekarang kita tidak datang secara fisik, ya kita datang dalam artian datang untuk mempelajari Dhamma, karena keyakinan kita. Nah, sehingga bermula dari keyakinan, kemudian mendengarkan Dhamma, Dhamma dianalisa maknanya, memunculkan yaitu desire, canda, keinginan, membuat usaha dalam batin kita, memunculkan perenungan yang lebih mendalam, maka praktekkan apa yang sudah direnungkan dengan baik, sesuai dengan akal kita, logika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah yang membawa kepada pencerahan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Kita Giri Sutta. Bahwasanya sekali lagi kalau kita rangkum, Sang Buddha mengajak kepada kita untuk mempraktikkan mengembangkan appamada. Nah, dalam kita mengembangkan appamada, memunculkan appamada, maka kita akan tahu perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang netral ini membawa kepada munculnya kusala dhamma atau malahan mengurangi kusala dhamma, membawa pada lenyapnya akusala dhamma atau bahkan mengembangkan akusala dhamma. Nah, dengan appamada kita akan tahu, dan setelah kita tahu tentunya kita akan hanya mengembangkan, memunculkan perasaan apakah yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang netral, yang di situ membawa kepada pelenyapan akusala dhamma dan membawa kepada pengembangan kusala dhamma. Maka di sini sebenarnya tidak hanya sekedar mengenai makan, tetapi dalam hal-hal lain pun, dalam pengalaman-pengalaman indera lain pun, pengalaman dari 6 indera kita pun, kalau di situ membawa kepada munculnya bertambahnya kotoran batin, yaitu harus dilenyapkan, dan ketika membawa kepada pengembangan hal-hal yang baik, itu harus dikembangkan. Nah, di sini dibutuhkan appamada, kewaspadaan, melihat ke dalam batin dan jasmani kita, waspada terhadap gerak-gerik batin dan jasmani kita. Dan itulah yang sebenarnya menjadi nasihat Sang Buddha di dalam Kita Giri Sutta. Nah, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, terima kasih. Baik, Bante. Terima kasih, sungguh luar biasa, Bante. Malam hari ini kita mendapatkan suatu penjelasan yang bukan hanya sekedar dari kita mewaspadai apa yang kita makan atau waktu-waktu yang tidak tepat dari makan, tentu juga hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang menimbulkan kekotoran batin dari indera-indera kita, maka itu pun harus perlu kita waspadai. Ya. Malam hari ini kita mendapatkan penjelasan yang begitu jelas, gitu luar biasa, tapi saya yakin masih ada juga teman-teman kita yang teman-teman di ruang cerdas ini yang akan bertanya, ya tentu sebelum mereka bertanya, Bante, termasuk saya juga ingin sedikit bertanya juga, Bante, apakah jenis makanan itu pun juga harus menjadi kewaspadaan bagi kita, Bante, untuk ya di dalam pengendalian indera kita, begitu, Bante. Terima kasih. Ya, ya terima kasih, Romo. Tentu kita harus waspada juga dengan makanan yang kita makan. Artinya, kita harus tahu ukuran dalam makanan kita, apakah makanan yang kita konsumsi ini membawa kepada fisik yang lebih sehat atau fisik yang menjadi lebih lemah. Artinya apa? Artinya kalau kita makan kemudian kok terlalu banyak kolesterol, kita kan tahu terlalu banyak kolesterol, ya kita tahu bahwa itu membawa kepada bagaimana fisik kita itu menjadi lebih lemah, banyak penyakit yang muncul, ya hendaknya itu harus dihindari. Jadi apapun makanan yang berlebihannya itu tidak baik.
Nah, sehingga di sini bahkan makanan pun juga harus kita waspadai, tidak hanya sekedar kita tidak makan setelah tengah hari, tidak makan di malam hari, tetapi makanan itu sendiri juga perlu kita waspadai apakah cocok sesuai dengan tubuh kita atau tidak. Kalau tahu bahwa itu tidak sesuai dengan tubuh kita, ada orang-orang yang misalnya makan, yaitu makan udang, kemudian langsung kena alergi, menjadi sakit sendiri, gatal-gatal sendiri, tidak bisa bermeditasi, ya lebih baik itu dihindari. Atau kalau orang misalnya sudah terkena gula, kemudian dia minum terlalu banyak gula, ya itu harus dihindari. Orang-orang yang sudah kolesterolnya terlalu banyak, kemudian makan terlalu banyak hal-hal atau makanan yang berminyak, ya itu harus dihindari. Maka dalam suta lain ya juga dikatakan, ya dalam Gilana, ya Gilana Sutta, Pattama Gilana Sutta dan Dutiya Gilana Sutta, ya dikatakan di sana bahwa ketika seseorang sakit, ya hendaknya dia juga tahu mana yang sapaya, mana yang asapaya. Sapaya itu adalah mana yang kondusif, mana yang tidak kondusif. Tentu yang dimaksud dengan yang kondusif dan tidak kondusif di sini ya termasuk adalah makanan. Makanan yang cocok untuk dirinya atau makanan yang tidak cocok untuk dirinya. Maka dalam hal ini juga perlu kita waspadai berkaitan dengan makanan itu sendiri. Ya demikian ya Rama ya. Baik Bante. Ya, Rama-Rama nih Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu sekitar kurang lebih 20-25 menit untuk ruang tanya jawab. Mungkin ya, kita mulai dari Tesen ya. Iya. Silakan. Silakan kita mulai ya dari Upacarika Haris ya. Silakan, bisa langsung. Pandami Bante. Iya, baik. Bante, saya mau tanya, ini ada dua pertanyaan sih. Itu yang mengenai tadi disebutkan perasaan netral, itu kan terkait yang terkait duniawi, gitu kan itu berpengaruh ke arah akusala kama karena terkait moha. Jadi pertanyaan, apakah dia selalu terkait dengan moha kalau perasaan netral duniawi itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi disebutkan bahwa rombongan arahat itu juga dinasihatin Buddha tentang makan gitu. Jadi mau masih dinasihatin. Nah intinya itu kayaknya. Bukannya itu arahat itu sudah mencapai tujuan spiritualnya, dia sudah hatinya sudah terjaga gitu kan Bante. Ya kenapa mesti dinasihati? Bukan sepertinya terjadi redundansi gitu loh Bante. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Romo. Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama memang benar sekali. Biasanya perasaan yang netral yang berkaitan dengan dunia itu mengacu pada moha. Nah, ini bisa dilihat dari Cula Vidala Sutta. Nah, dalam Cula Vidala Sutta di sana ada dialog antara yaitu Bhikkhuni Dhammadina dengan seorang berumah tangga, yaitu seorang upasaka bernama Wisaka. Nah, di sana Bhikkhuni Dhammadina mengatakan bahwa ketika ada perasaan yang menyenangkan, biasanya akan disertai dengan raganusaya. Raganusaya adalah sebuah kecenderungan yang begitu halus, yang laten, yang berkaitan dengan raga, berkaitan dengan keserakahan yang mengikuti perasaan yang menyenangkan. Nah, sehingga jelas kalau itu. Kemudian yang kedua, ketika ada perasaan yang tidak menyenangkan, maka biasanya akan disertai diikuti dengan patiganusaya. Sebuah kecenderungan laten yang berkaitan dengan kebencian, ketidaksukaan. Nah, kalau yang pertama loba, yang kedua adalah dosa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika muncul perasaan yang netral, biasanya akan disertai dengan avijanusaya. Sebuah kecenderungan laten yang berkaitan dengan avijja, ketidaktahuan. Nah, avijja dengan moha ini seringkali juga definisinya sama. Ya, moha dan avijja itu biasanya mempunyai definisi yang sama. Ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Atau dengan kata lain, tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat.
Maka kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Bhikkhuni Dhammadina, maka benar, biasanya perasaan yang netral ini selalu berkaitan dengan moha atau berkaitan dengan avijja. Ya, berbeda dengan perasaan yang menyenangkan berkaitan dengan keserakahan, yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kebencian. Atau dengan kata lain, yang menyenangkan berkaitan dengan raga, yang sinonim dengan loba, dan yang tidak menyenangkan berkaitan dengan patiga, yang sinonim dengan dosa. Sedangkan yang netral berkaitan dengan avijja, yang sinonim dengan moha. Jadi memang demikian. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, sebenarnya di sana Sang Buddha memberikan wejangan. Itu bukan berarti untuk mereka sendiri, ya, tetapi untuk generasi mendatang. Nah, biasanya Sang Buddha masih memberikan, ya, misalnya seperti ini saja. Ketika kalau dalam cerita dalam Theravada kan bagaimana seperti Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana, Bhante Kassapa kan sudah mencapai arahat. Tetapi mengapa Sang Buddha terkadang masih memberikan wejangan kepada mereka? Termasuk misalnya dalam cerita Theravada, bahwasanya ketika Sang Buddha ini membabarkan Abhidhamma di alam Tawatingsa, kemudian setiap harinya ke alam manusia dan membabarkan Dhamma kepada Bhante Sariputta kan. Pada waktu itu Bhante Sariputta sudah mencapai arahanta, tetapi kenapa masih membabarkan Dhamma kepada Bhante Sariputta? Yaitu untuk generasi mendatang atau untuk yang lain. Nah, sehingga di sini ketika Sang Buddha pada saat yaitu di bulan Magha berkumpul dengan 1250 arahat, ya pada waktu itu memberikan syair atau menguncarkan 3 syair. Tentu 3 syair di sini ya bukan untuk mereka sudah arahat semua, tetapi adalah sebagai panduan bagi mereka juga ketika mereka membabarkan Dhamma kepada yang lain. Nah, dalam 3 syair tersebut tidak hanya tentang matanya taca batasming, termasuk yang sering kita dengarkan sabapa pasakaranang kusalasu upasambata satsita pariyudapanang. Nah, itu kan bagi mereka ya sudah tidak perlu lagi menghindari kejahatan, tidak perlu lagi menambah kebajikan, tidak perlu lagi membersihkan batin. Batin mereka sudah bersih. Tetapi masih diwejangan kepada mereka. Untuk apa? Untuk generasi mendatang. Termasuk juga anupawato, anupagato, patimuke cak sangwari, matayuta cak batasming. Dan mereka juga apa? Tidak mencela, tidak menghina. Jelas mereka sudah tidak mungkin mencela yang lain juga. Tidak mungkin merugikan yang lain juga. Dan mereka juga sudah tidak mungkin melanggar sila. Walaupun di sana ada sila pati muka cak sangwaro. Jadi harus mengendalikan diri sesuai dengan pati muka. Mereka sudah tidak mungkin melanggar lagi. Bahkan dikatakan juga, yaitu cita anuyuto. Artinya adalah mereka harus engage di dalam pengembangan cita, batin, atau dengan istilah dengan meditasi. Nah, ya tentu mereka sudah tidak perlu lagi karena mereka sudah otomatis, ya mereka sudah dikatakan sudah naturalnya demikian kan, batin mereka sudah berkembang. Tetapi hal-hal ini masih diwejangkan kepada 1250 arahat pada waktu itu, ya ini adalah demi generasi mendatang, demi para biku lainnya. Ketika para biku ini sudah mencapai arahat, membabarkan Dhamma kepada yang lain, ya inilah Dhamma yang telah diajarkan Sang Buddha yang mesti dipraktekkan untuk yang lain. Jadi demikian Roma ya. Terima kasih. Baik, Terima kasih, Bante. Ya. Ya, pertanyaan secara langsung juga bisa disampaikan ya sebelum dari chat. Nanti silahkan pada Dita Daman ya, Bapak atau Ibu ini ya. Dita Dama, silahkan secara langsung. Bapak, ya baik. Ya, oke. Malam Bante. Ya, selamat malam. Sangat bagus sekali pembabaran Bante. Terima kasih Bante. Perkenankan kami bertanya Bante. Host, saya sudah siapkan pertanyaannya. Perkenan saya bertanya ya. Ada pertanyaan di sini. Bante, apakah bedanya Kalyanamita dengan Sapurisa? Apakah itu artinya sama ya? Good friend atau beda ya Bante? Berkenaan hal ini. Terus Nirodha Samapati ini apakah semua arhat bisa atau hanya jenis pertama saja Bante dengan hal ini? Juga pertanyaan sama juga mengenai Pati Sambidanyana ini apakah jenis pertama juga hanya memiliki kemampuan demikian Bante? Terus yang terakhir, tentang ini Bante, tentang yang
7 jenis yang Bante babarkan tadi, saya pernah berdiskusi dengan biku-biku lain dan saya ada lain, dan dikatakan, justru saya cross dengan Bante, bahwa berkenaan dengan 4 jenis teratai, Bante. Maksudnya begini, jenis 1 sampai ke 5 pada jamaah ini sudah tidak ada lagi. Jamaah ini hanya jenis 6 sampai 7. Bagaimana pendapat Bante tentang hal ini? Mohon diklarifikasikan, Bante. Anumodana, Bante. Iya, Jangan terima kasih. Ya. Sorry. Ya, baik. Kalyanamita dan Sapurisa ini sinonim. Kalyanamita itu kan teman yang baik, Sapurisa adalah orang yang baik. Ya. Jadi orang yang baik ini adalah teman yang baik. Nah, Sapurisa di sini kan orang-orang yang baik, orang yang mengerti dhamma, orang yang memahami dhamma. Sehingga orang-orang demikian adalah teman, bisa dijadikan sebagai teman yang baik, Kalyanamita. Jadi sinonim ya, sinonim hanya dua kata yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sinonim. Kemudian berkaitan dengan Nirodha Samapatti. Nirodha Samapatti itu adalah pencapaian yang juga disebut sebagai Sanya Vedayita Nirodha, atau lenyapnya perasaan dan persepsi. Sanya Vedayita. Sanya adalah persepsi, Vedayita adalah perasaan, lenyapnya persepsi dan perasaan. Nah, dikatakan di dalam kitab suci, termasuk dalam kitab komentar, kitab ulasan, bahwa yang mencapai Nirodha Samapatti itu adalah hanya 2 orang. 2 jenis orang. Yaitu seorang arahanta dan anagami. Tetapi tidak semua arahanta mencapai Nirodha Samapatti. Dan tidak semua anagami juga mencapai Nirodha Samapatti. Yang mencapai Nirodha Samapatti adalah arahanta dan anagami yang juga sudah mencapai arupa jana yang terakhir, newasanya nasanya yatana. Hanya ketika mereka itu mencapai newasanya nasanya yatana, kemudian mereka bisa melanjutkan kepada pencapaian Nirodha Samapatti. Nah, Nirodha Samapatti ini sebenarnya merupakan puncak pencapaian atau pengembangan dari samatha dan vipassana. Sehingga orang yang keluar dari Nirodha Samapatti sudah dipastikan objek yang muncul adalah nibbana. Nah, orang yang mungkin awalnya mempraktikkan ajaran Sang Buddha secara bertahap, kemudian belum mencapai kesucian, tapi kemudian mencapai newasanya nasanya, mencapai Nirodha Samapatti. Nah, orang demikian ketika keluar dari Nirodha Samapatti hanya 2 kemungkinan yang terjadi. Mencapai anagami atau arahanta. Hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak mencapai arahanta, mencapai anagami. Maka yang mencapai Nirodha Samapatti hanya arahanta dan anagami yang juga mengembangkan sampai newasanya nasanya yatana. Tentu juga mengembangkan vipassana. Karena kalau tidak mengembangkan vipassana, tidak mungkin mampu membebaskan kotoran batin. Ya demikian ya, untuk Nirodha Samapatti. Kalau gitu dari kelompok Bante yang pertama, Bante. Hanya kelompok pertama ya, kalau gitu. Kelompok yang mana? Kan dijelaskan Bante yang tentang betul. Kelompok pertama, betul. Kelompok pertama Tapi kalau kelompok pertama kan sebenarnya Ubata Vimuto. Ubata Bhaka Vimuto. Jadi bisa kelompok pertama dan juga bisa kelompok yang ketiga Kayasaki. Karena yang Kayasaki juga mencapai yaitu newasanya nasanya yatana, dan termasuk di dalam Kayasaki di sini ada anagami. Nah, anagami yang mencapai newasanya nasanya yatana itu juga bisa mencapai Nirodha Samapatti. Tapi untuk kelompok yang kedua tidak mencapai Nirodha Samapatti, walaupun sudah mencapai arahanta. Ya, jadi bisa yang kelompok pertama dan juga kelompok yang ketiga Kayasaki, walaupun di Kayasaki bukan arahanta tetapi bisa mencapai anagami. Begitu ya. Nah, kemudian untuk Padisambhida ini sebenarnya Padisambhida itu kan sebenarnya analisa. Jadi pencapaian Padisambhida itu adalah orang-orang yang mencapai kemampuan menganalisa dhamma, termasuk mencapai kemampuan untuk menganalisa menggunakan bahasa. Nah, dikatakan tidak hanya seorang arahanta, bahkan seorang sotapana pun bisa mendapatkan Padisambhida. Termasuk dikatakan Bante Ananda ini juga, walaupun beliau waktu itu seorang sotapana, tapi juga disertai dengan Padisambhida. Itu kemampuan untuk menganalisa dhamma. Nah, dikatakan pula kalau orang mencapai Padisambhida itu dalam kitab komentar ya. Ini kitab komentar bukan kitab Tipitaka. Orang demikian itu bisa memahami berbagai macam dialek. Sampai 101
dialek, atau bahkan dikatakan memahami berbagai macam bahasa. Nah, makanya mereka bisa membabarkan Dhamma dengan sangat baik. Kalau orang memiliki Patisambhida. Memang biasanya mereka itu adalah arahanta yang mendapatkan itu. Termasuk misalnya ya Bante Culapantaka yang pada saat beliau belum mencapai arahanta, beliau itu sebenarnya boleh dikatakan bodoh untuk menghafal satu syair saja tidak bisa-bisa. Baris depan sudah hafal, yang kedua, ketiga, keempat lupa. Yang tengah hafal, yang pertama, yang belakang lupa. Tapi begitu beliau mencapai kesucian arahanta, disertai dengan Patisambhida, mampu menganalisa Dhamma dengan hebat. Nah, jadi ada beberapa kasus di mana seorang arahanta begitu mencapai kesucian arahanta langsung disertai dengan Patisambhida, kemampuan untuk menganalisa. Ya begitu ya. Kemudian untuk tujuh jenis individu yang tadi disampaikan, ya kalau kita mengacu kepada kepercayaan di tradisi Theravada, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa pada zaman sekarang hanya ada dua jenis saja. Ya misalnya begini saja, misalnya di dalam Theravada kan ada kepercayaan begini. Jadi ajaran Sang Buddha ini hanya ketika Sang Buddha ini mengizinkan wanita untuk masuk ke dalam sangga, nah dikatakan ajaran Sang Buddha hanya bertahan selama 500 tahun. Yang tadinya hanya 1000 tahun tetapi menjadi 500 tahun. Tetapi ketika Sang Buddha memberikan Arta Garudama, maka masih menjadi 1000 tahun. Saddhamma masih bertahan menjadi 1000 tahun. Dikatakan demikian. Nah, dalam kitab komentar, yang dimaksud dengan 1000 tahun di sini adalah mereka-mereka yang masih mencapai, yaitu Tevija. Tevija atau Calabinya. Mereka para arhanta yang selain mencapai kesucian arhanta, mereka juga mencapai yaitu Bubbe Nivasanusatinyana dan juga Dibacakunyana. Nah, jadi selama kurun waktu 1000 tahun masih ada arahanta yang mencapai demikian. Arahat yang mencapai tidak hanya arahanta tetapi mempunyai kemampuan melihat kehidupan-kehidupan yang lampau dan juga Dibacaku, kemampuan mata dewa. Tetapi 1000 tahun kemudian masih ada arahanta. Tetapi mereka dikatakan hanya mencapai yaitu yang disebut Vipassaka. Mereka hanya mencapai kesucian arahanta tetapi tidak sampai punya kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, tidak punya kemampuan untuk mempunyai Dibacaku. 1000 tahun mendatang. Arahanta masih ada. Nah, kemudian 1000 tahun selanjutnya, jadi 3000 tahun, nah 1000 tahun selanjutnya, itu masih ada, walaupun arahanta tidak ada, anagami masih ada. Dikatakan demikian, anagami masih ada. Berarti kalau anagami ada, ya sakadagami, sotapanna masih ada. Nah, kemudian 1000 tahun selanjutnya, anagami sudah tidak ada. Arahanta sudah tidak ada. Sakadagami, sotapanna masih ada. Nah, 1000 tahun selanjutnya masih ada sotapanna. Tetapi yang lainnya, yang 4 lainnya sudah tidak ada. Nah, setelah 5000 tahun, masih ada orang-orang yang bisa mencapai jhana, tetapi tidak bisa mencapai kesucian. Nah, jadi kalau kita percaya, ya kita percaya dengan tradisi Theravada, maka kalau zaman sekarang ya kan ini termasuk yang periode ketiga kan ya? Ya. Periode yang ketiga 3000 tahun. Berarti anagami masih ada. Walaupun arahanta sudah tidak ada. Itu kepercayaan. Sehingga kalau memang itu betul demikian, maka ya memang yang Ubata Bhagavimutu sudah tidak ada, Panyavimutu sudah tidak ada. Tetapi yang kaya Sakhi mungkin juga sudah tidak ada. Ya kan? Kaya Sakhi. Tetapi yang lainnya 4 lainnya itu masih ada. Ya, jadi yang Panyavimutu, Didipato, Dhammanusari, Sadhanusari itu masih ada. Kalau kita percaya dengan tradisi Theravada yang tertulis di dalam kitab komentar. Tapi kalau kita meyakini apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta, di mana beliau mengatakan selama jalan mulia berinsut 8 itu masih dipraktikkan,
maka di dunia ini tidak akan pernah kurang dari 4 jenis pertapa, arahat, anagami, sakadagami, dan juga sotapana. Maka ya sekarang masih ada juga arahanta. Ya kan? Asalkan jalan 28 ini memang masih dipraktekkan dengan intensif, dengan serius. Kemungkinan demikian masih ada. Ya, apapun kemungkinannya, ya kita harus beruntung karena kita masih mengenal Dhamma dan sudah sepatutnya kita untuk mempraktekkan Dhamma itu yang sudah kita peroleh saat ini. Ya demikian ya, Saudara Tidak Dhamma. Baik. Terima kasih. Baik, Sadu. Terima kasih Bante. Ya. baik Bante. Mungkin berikutnya adalah pertanyaan dari chat. Silakan mungkin co-host atau ada yang bisa bantu. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya, suatu kegiatan kumpul-kumpul keluarga yang pada umumnya terjadi obrolan yang terlalu banyak, contohnya keluarga. Apakah dapat dikatakan situasi yang itu tapi lebih banyak menimbulkan kekotoran batin? Terima kasih. Pertanyaan dari Upacarika Suhari Setiawan. Ya, terima kasih kepada Upacarika Suhari Setiawan atas pertanyaannya. Ya, tentu dalam hal ini bisa demikian. Kalau memang pada saat kita atau Anda misalnya sedang arisan, kemudian ceritanya itu ngalor ngidul, ceritanya ke sana kemari, kemudian yang muncul adalah apalagi gosip, menjelekkan yang lain, pada akhirnya demikian, atau yang kaitannya berkaitan dengan kesenangan indera, ya diakui atau tidak, itu membawa kepada kotoran batin. Diakui atau tidak, itu bagian dari pamada, kelengahan. Diakui atau tidak, itu ya bagian dari kesenangan indera yang memang dalam Dhamma itu patut untuk dikurangi. Tetapi kalau di dalam yaitu pembahasan dengan keluarga, kumpul-kumpul dengan keluarga, masih berkaitan dengan Dhamma, yaitu masih dalam kaitan Dhamma. Tergantung apa yang dibahas di sana. Yang dibahas membawa pada kemajuan batin atau kepada kemunduran batin, tergantung. Walaupun acaranya itu arisan, kalau pembahasannya Dhamma, kenapa tidak? Bisa juga kan? Itu sebenarnya adalah membawa kepada kemajuan batin. Ada perasaan menyenangkan yang berkaitan dengan Dhamma, itu membawa kepada kemajuan batin. Tapi kalau yang dibahas hal-hal yang menyenangkan, makanan dan sebagainya, itu membawa kepada ya kesenangan juga, kebahagiaan juga, tetapi di situ membawa kepada kotoran batin. Yaitu juga sedikit demi sedikit itu patut untuk kita hindari. Ya, demikiannya. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan melalui chat ternyata Bante begitu banyak yang masuk, tapi kita memang sudah close sementara ini untuk yang dari kolom chat. Ya, tapi kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan. Selamat malam Bante, bagaimana dengan seorang pekerja atau karyawan yang hanya punya waktu makan di jam 12 siang? Terima kasih Bante. Pertanyaan dari Bapak Heri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Heri atas pertanyaannya. Itulah kenapa dalam Sang Buddha sendiri juga menyadari, memahami terutama kondisi-kondisi para rumah tangga. Sehingga beliau hanya menganjurkan kepada rumah tangga kalau bisa selain mempraktekkan 5 sila, maka di hari-hari tertentu, tidak tiap hari, hari-hari tertentu, terutama di Uposatha, baik untuk mempraktekkan 8 sila, yang salah satunya adalah tidak makan setelah tengah hari. Nah, di sini khusus untuk para rumah tangga, Sang Buddha tidak memaksa harus setiap hari melakukannya, tapi kalau bisa baik untuk tidak makan setelah tengah hari di hari Uposatha. Itu juga sebagai latihan juga. Walaupun di hari-hari lainnya ya tidak praktek Uposatha, tidak praktek 8 sila, tetapi di hari Uposatha baik untuk mempraktekkan 8 sila, termasuk di dalamnya tidak makan setelah tengah hari. Dan apakah bisa? Ya bisa, karena apa? Pagi kan masih makan. Sebenarnya makan sekali sehari pun masih cukup. Sebenarnya tidak membahayakan.
Nah, tetapi ya tentu kalau misalnya orang yang sakit ya tidak bisa juga. Sehingga kalau orang yang sakit ya Sang Buddha sendiri juga masih katakan memberikan kelonggaran bagi yang sakit, ya masih diperbolehkan untuk makan setelah tengah hari. Bahkan kami para biku kalau sedang sakit, seandainya kita sakit dan tidak bisa bertahan dan kita masih butuh makanan, Sang Buddha masih memberikan izin untuk para biku untuk makan setelah tengah hari kalau memang sakit. Tetapi kalau tidak sakit ya kami tidak mungkin, kita hanya makan sebelum tengah hari. Tapi untuk rumah tangga, ya paling tidak uposatha. Dia uposatha. Ya paling tidak demikian. Untuk sebagai latihan. Ya terima kasih dari saya. Baik, ya, baik, Ya. Bante. Berikutnya, chat berikutnya, pertanyaannya. Wandami Bante izin bertanya, apakah mengembangkan kewaspadaan sama dengan mengembangkan kesadaran? Dan bagaimana cara mengembangkan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih pertanyaan dari Rama Suhendri. Ya, terima kasih kepada Rama Suhendri. Benar sekali bahwa kewaspadaan itu sama dengan kesadaran. Tetapi kesadaran di sini mengacu kepada kesadaran yang diartikan sebagai perhatian. Ya, jadi kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran perhatian, bukan kesadaran vinyana. Ya, bukan kesadaran consciousness, tetapi kesadaran dalam artian sati, perhatian. Maka sati dan apamada itu memang sinonim. Makanya dalam yaitu Padisambhida Magga, salah satu teks dari Khuddaka Nikaya, di sana dikatakan apa definisi dari sati bala, kekuatan dari sati perhatian, kekuatan dari kesadaran sati. Nah, dikatakan pamate nak kampati idang wucati sati balang. Ketika seseorang tidak goyah di dalam kelengahan, maka itu disebut kekuatan sati. Artinya orang yang punya kekuatan sati, dia tidak lengah. Orang yang punya kekuatan sati, dia waspada. Punya apamada, punya kewaspadaan. Maka perhatian atau dengan istilah di sini kesadaran itu memang sinonim sama dengan kewaspadaan. Lantas bagaimana mengembangkan kewaspadaan, mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian dalam kehidupan sehari-hari? Ya, intinya adalah kita senantiasa menjaga batin kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, utamanya adalah aktivitas yang berkaitan dengan 6 indera kita. Pada saat kita melihat, kita mendengar, kita membaui, kita mengecap, kita bersentuhan, lihatlah batin kita, lihatlah gejolak pikiran kita. Ada tidak keserakahan, ada tidak kebencian. Ketika ada keserakahan, ada kebencian, maka lenyapkan di saat itu juga. Nah, itulah yang mesti dimunculkan, mesti dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika itu dilakukan, batin menjadi semakin seimbang. Seimbang dalam artian yang positif. Dan ketika ada perhatian di situ, ada sati di situ, ada kewaspadaan di situ, ada kesadaran di situ, artinya di situ ada kebijaksanaan. Ada amoha, ada kebijaksanaan, ada sampajana. Karena kita mengetahui apa yang saat ini sedang terjadi. Itu adalah kebijaksanaan, itu adalah amoha. Maka kalau orang tidak punya kewaspadaan, tidak punya kesadaran, tidak menjaga batinnya, orang demikian ya berkembang dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tetapi ketika orang punya kewaspadaan, sadar, perhatian dalam apapun aktivitas yang dilakukan, melihat ke dalam batin, setiap aktivitas yang dilakukan, maka yang berkembang adalah alobha, adosa, dan amoha. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya demikian, Rama Suhendri. Terima kasih. Baik, Bante, kita masih ada 4 pertanyaan melalui chat. Kita lanjut, pertanyaan berikutnya. Wandami Bante, tadi Bante sebutkan bahwa seorang yang menghindari makan malam akan bebas dari penyakit dan kesengsaraan. Maksudnya karena kelalaian untuk melakukan apamada atau kewaspadaan dalam kehidupan kita ya. Apakah ada hubungannya dengan penyakit jasmani jika makan malam hari yang disebut kurang baik karena penggunaannya sebagai energi berkurang sehingga menyebabkan penyakit di tubuh kita? Pertanyaan dari Rama Simabudi. Iya. Ya, terima kasih kepada Pandita Simabudi, Rama Simabudi atas pertanyaannya.
Ya, di sini sebenarnya tidak dikatakan melenyapkan penyakit, akan bebas dari penyakit, tetapi menjadi apabada. Apabada itu artinya sedikit penyakit. Apatangka. Ya, apatangka di sini adalah sedikit hal-hal yang buruk. Artinya lebih sehat. Kalau kita mengatakan pasti terbebas dari segala penyakit, ya tidak, tetapi sedikit penyakit dalam artian lebih sehat ketimbang orang yang makan di malam hari. Dan ini kaitannya dengan menjaga kewaspadaan, ya tentunya ya kalau kita bicara tentang makan di malam hari atau tengah hari kan umumnya itu bukan masalah karena dibutuhkan oleh fisik, dibutuhkan oleh jasmani, tetapi karena keinginan, karena tanha. Karena keinginan untuk makan, tanha, nafsu keinginan untuk menyenangkan tubuh, menyenangkan perasaan, menyenangkan lidah, maka kita makan. Nah, sehingga di sini yang muncul adalah hal-hal yang buruk. Sedangkan ketika kita menghindari makan di malam hari atau setelah tengah hari, itu kan karena kita sudah tahu bahwa kebutuhan tubuh kita ya sekedar makan 1 atau 2 kali. Nah, sehingga kita tidak mengembangkan keinginan yang berlebihan, kita tidak mengembangkan keserakahan. Nah, itu disebut apamada di situ. Maka di sini ya akan berkembang apamada. Jadi kewaspadaannya berkembang. Sedangkan kalau makan sesuka hati kita, yang berkembang adalah pamada, adalah kelengahan. Nah, itulah ya sebenarnya yang dimaksud. Kemudian yang kedua, kok saya tadi lupa ya pertanyaannya. Ya, bisa diulang lagi? Ya, coba. Bu Cici? Yang kedua, Masih Bante maksudnya. Tadi Bante udah jelaskan. Yang kedua, apakah ada hubungannya dengan penyakit jasmani jika makan malam hari yang disebut kurang baik karena penggunaannya sebagai energi berkurang sehingga menyebabkan penyakit di tubuh kita? Demikian, Bante. Oh gitu. Ya, sebenarnya ya sudah terjelaskan juga ya. Artinya memang ya Sang Buddha salah satunya kenapa tidak menganjurkan untuk makan malam hari kan memang supaya badan sehat. Nah, ternyata betul juga ternyata sekarang pun sesuai dengan riset, ternyata kalau kita makan malam hari ya sebenarnya tidak sehat juga. Makanya ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha, ketika tidak makan di malam hari, badan menjadi lebih sehat atau sedikit penyakit. Nah, itu juga menjadi kaitannya. Tetapi yang menjadi poin utama dalam apa yang disampaikan Sang Buddha itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan badan sehat, tetapi yaitu bagaimana kita mendapatkan keberadaan bahagia. Bahagia yang muncul karena apamada. Bahagia yang muncul karena yaitu kewaspadaan. Jadi tidak hanya sehat fisik, tetapi lebih dari itu adalah sehat batin. Nah, itu yang menjadi poin yang lebih menarik lagi, yang lebih baik lagi, lebih mulia lagi. Tidak hanya sehat fisik, karena tidak makan malam, tetapi bisa membawa kepada kesehatan batin dengan tidak makan malam. Ya, demikian. Baik. Ya, berikutnya. Namaste Bante, Namo Buddhasa. Mohon uraikan tentang soal makan malam itu. Bagaimana kekotoran batin bisa muncul di makan malam? Terima kasih Bante. Ya. Pertanyaan dari Bapak Suwandi Wijaya. Ya, Bapak Suwandi Wijaya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan. Yang dimaksud di sini adalah ya umumnya, walaupun tidak semuanya, kalau kita sudah makan di siang hari atau katakan di pagi hari yang sebenarnya sudah cukup untuk kesehatan untuk tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, maka sebenarnya untuk makan-makan yang selanjutnya itu bukan masalah fisik, bukan masalah tubuh, tetapi lebih kepada keinginan kita, lebih kepada nafsu keinginan kita. Nah, sehingga kalau kita makan hanya atas dasar keinginan, hanya atas dasar tanha, itulah makan yang membawa kepada kotoran batin. Nah, untuk makan malam hari memang ya tidak semua ketika orang makan malam hari itu karena keinginan kita. Tapi juga karena fisik tuh kebutuhan tubuh kita itu bukan masalah sebenarnya. Bukan masalah. Ya terutama untuk berumah tangga, bukan masalah karena
berumah tangga dengan pekerjaan yang mungkin situasi kondisinya berbeda, ya terkadang seperti yang tadi juga ditanyakan, punya waktu hanya makan setelah jam 12. Ya mau bagaimana lagi? Ya harus makan juga. Termasuk mungkin beberapa orang punya waktu makan hanya malam hari, ya mau bagaimana lagi? Ya harus makan juga untuk kebutuhan fisik. Nah, sehingga kalau itu sekedar untuk kebutuhan fisik, ya makan malam pun sebenarnya bukan masalah nafsu keinginan, tetapi untuk kebutuhan fisik. Nah, sehingga itu bukan masalah kotoran batin. Tetapi, ya apalagi di sini Sang Buddha membabarkan dhamma kepada para biku, yang mana para biku mendapatkan makanan di pagi hari dari umat, pendapatannya pagi hari. Maka dengan makan di pagi hari itu sebenarnya sudah cukup, sudah sangat cukup. Maka untuk apa kita makan setelah tengah hari? Untuk apa makan di malam hari? Makan setelah tengah hari, makan malam hari itu semata-mata bukan kebutuhan fisik, tetapi ada karena keinginan. Dan itu membawa kepada kotoran batin. Nah, tetapi kalau untuk berumah tangga, dengan pekerjaan yang mungkin punya kondisi yang berbeda, ya terkadang makan malam bukan masalah nafsu keinginan, tetapi karena kebutuhan. Itu pengecualian. Tetapi kalau sebenarnya di siang hari sudah makan banyak, sudah cukup untuk fisik, ya makan setelah itu sebenarnya ya lebih kepada nafsu keinginan, lebih kepada tanha. Makanya ini sebagai tambahan, ketika Sang Buddha mengatakan sabis sata ahara tidika, semua makhluk bertahan karena makanan. Tujuannya adalah bukan supaya kita itu makan. Karena semua makhluk bertahan karena makanan, maka kita harus makan. Tidak. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup mati, kita bertumbuh lahir, kita terus mengalami perjalanan di alam timbal lahir itu karena makanan. Dan makanan di sini memang tidak hanya makanan fisik, tapi ada juga makanan-makanan lainnya, tetapi salah satunya adalah makanan fisik, yaitu ahare kabalingkara ahara, makanan fisik, makanan kasar untuk tubuh, nasi, ya nasi dan sebagainya untuk tubuh kita. Dan ternyata Sang Buddha mengatakan bahwa makanan fisik ini pun juga umumnya muncul karena tanha, muncul karena nafsu keinginan. Kita makan karena nafsu keinginan. Itulah kenapa kemudian dianjurkan ketika makan, walaupun makan hanya sekali, makan 2 kali di sebelum tengah hari pun baik untuk memberikan perenungan di sana. Makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah diri. Makan sekedar untuk mempertahankan tubuh. Supaya apa? Supaya tanha, nafsu keinginan menjadi less, menjadi berkurang. Nah, sehingga apalagi kalau makan lebih dari kebutuhan tubuh. Itu tentunya umumnya makan karena apa? Keinginan. Dan itu yang mesti kita katakan waspadai di situ. Itulah yang dimaksud sebenarnya. Mengapa makan malam hari itu mengacu kepada apamada. Tetapi dengan penjelasan yang demikian. Karena tidak semua makan malam hari itu disebabkan karena kelengahan, tetapi memang betul-betul karena fisik untuk orang-orang tertentu. Demikian ya, terima kasih. Baik. Ya, berikutnya sepertinya pertanyaan terakhir ya. Ya, baik. Pertanyaan dari Pandita Sima Budi. Bante, tadi disebutkan bahwa pengetahuan akhir akan dicapai dengan melalui tahapan. Dalam tahapan tersebut, kalau tidak salah ketika kemauan telah muncul, maka ia mengerahkan tekadnya. Apakah tekad di sini adalah aditana, sama seperti tekad Sang Buddha ketika akan mencapai pencerahan sempurna? Demikian, Bante. Ya, sebenarnya istilah yang di sana adalah menggunakan yang pertama ada canda. Canda adalah keinginan. Maka begitu ada canda, ada keinginan, maka akan muncul usaha. Usaha itu ada willing, ada keinginan yang berada di batin. Jadi ada semacam usaha dalam batin yang lebih kuat. Itu bukan tekad. Ya, kita bisa mengatakan tekad, tetapi tekad di sini bukan tekad dalam artian yaitu seperti saya bertekad ingin mencapai kebudayaan, tetapi tekad untuk mempraktekkan dhamma itu sendiri. Usaha untuk mempraktekkan dhamma itu sendiri. Nah, kemudian setelah ada usaha atau ya ada usahu dalam bahasa Pali, ada usaha, ada willing, ada keinginan yang lebih kuat di sana, akan muncul perenungan yang lebih mendalam. Tulati. Ya, akan muncul perenungan yang lebih mendalam.
Nah, ketika muncul perenungan lebih mendalam, maka akan membawa kepada seseorang untuk mempraktekkan apa yang sudah direnungkan, mempraktekkan secara intensif atau padana. Nah, di sini ya tentu di dalamnya ada tekad-tekad juga, tetapi ya tidak harus tekad misalnya seperti seorang Buddha, tidak harus demikian, tetapi ya tetap ada tekad untuk mempraktikkan Dhamma, untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, dan memang dalam khotbah tersebut kemudian disebutkan oleh Sang Buddha bahwa orang yang katakan mempunyai kualitas demikian, ya pada akhirnya akan memunculkan tekad. Tekad yang seperti yang disebutkan oleh Bodhisattva, bahwasanya saya tidak akan berdiri sebelum saya mencapai apa yang harus dicapai, yaitu pelenyapan kotoran batin. Jadi walaupun darahku mengering, walaupun tubuhku tinggal tulang yang ditutupi oleh kulit, diselimuti oleh kulit, darahku mengering, saya tidak akan bangun dari tempat duduk sebelum mencapai apa yang mesti dicapai. Memang ada tekad demikian, orang demikian yang sudah punya kekuatan demikian. Tetapi sebenarnya saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang Bante, biasanya orang yang punya tekad demikian adalah orang yang sudah tahu. Orang yang sudah tahu bahwasanya dia itu akan mencapai yang mesti dicapai. Dia memang sudah ada semacam, yaitu karena dia sudah tahu pengembangan batinnya, kualitas batinnya, maka dia tahu bahwasanya kalau mempunyai tekad demikian dia akan mencapai kesucian arahanta, maka dia mempunyai tekad, saya tidak akan bangun sebelum saya mencapai kesucian arahat. Tetapi kalau tekadnya kita, walaupun kita bertekad demikian, tidak akan bangun sebelum mencapai arahat, malahan betul-betul tidak akan bangun betulan. Artinya apa? Artinya memang belum punya kemampuan demikian. Ya, yang bisa kita lakukan adalah ya bagaimana menyeimbangkan panca indera kita. Pancindriya, menyeimbangkan sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Itu yang mesti kita kembangkan. Nah, kalau betul-betul sudah matang sekali, nah itulah kemudian tekad secara alami, tekad yang boleh dikatakan seperti bodhisattva atau para bante lain yang memang sudah mempunyai pengembangan batin yang sudah tinggi, ya tekad demikian itu akan muncul secara alami. Tidak akan bangun walaupun darahnya menguap, walaupun tubuhnya tinggal tulang diselimuti oleh kulit, sebelum mencapai apa yang harus dicapai. Itu akan muncul secara alami bagi orang demikian. Baik. Ya, demikian ya. Ya. Kepada Rama-Ramani atau Pacarika, Bapak Ibu yang ingin bertanya secara resen, mohon maaf karena waktunya memang sudah terbatas ya, sudah melewati dari waktu yang kita tentukan pukul 21 ya, sudah lewat. Mohon maaf sekali lagi untuk tidak ada ruang pertanyaan lagi ya. Baik, mungkin lain kesempatan kita akan sambung kembali. Saya yakin ya kita masih akan terus mengupas meminta penjelasan dari Yang Mulia Biku Santacito yang begitu luar biasa ya, mengupas suta-suta yang tadi dikatakan bahwa suta ini begitu ribuan, begitu banyak. Dan itu kita harus memahami, dan khusus untuk kita Giri Sutta, di mana kita diminta untuk memiliki apamada atau kewaspadaan. Jangan sampai ada kelengahan, nanti ada perasaan-perasaan menyenangkan yang akhirnya menimbulkan kekotoran batin. Ya, tentu ini adalah suatu hal yang penting bagi kita untuk kita waspadai. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan, Bante, 1-2 menit. Silakan, Bante. Ya. Terima kasih kepada Rama, Surya. Ya, mari kita bersama-sama setelah mendengarkan penjelasan yang kita peroleh di dalam kitab Giri Sutta, pentingnya kita mempunyai apamada, mempunyai kewaspadaan bagi kita yang belum mencapai apa yang mesti dicapai. Ya, baik kita sekarang mengenal Dhamma, kita masih bisa mempelajari Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, baik sepatutnya bagi kita untuk bersama-sama mempraktikkan Dhamma demi pembebasan kita masing-masing. Karena tidak ada orang lain yang bisa membebaskan kita, bahkan Sang Buddha pun tidak bisa membebaskan kita, hanya kita saja yang bisa membebaskan kita. Maka mari
apa yang telah kita peroleh dari Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa madena sampatita, mari kita berjuang menggunakan kewaspadaan, hidup dengan waspada, waspada terhadap kotoran batin yang muncul setiap saat, setiap waktu, bersamaan dengan setiap pengalaman-pengalaman indera kita. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Biku Santacito, PSD, yang begitu luar biasa. Dan juga terima kasih kepada para partisipan, Rama-Ramani Upacarika Bapak Ibu sekalian, pada Ruang Cerdas Magabudi Provinsi Banten. Dan semoga ini membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kita dan juga semua makhluk. Akhir kata, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hontu.